Oke, teman-teman, saya yakin teman-teman sudah tidak sabar juga ya mendengar kisah dari seorang Pak Didi ini, di mana beliau adalah pensiunan dari Pertamina ya. Nah, oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kita saksikan terlebih dahulu untuk video berikut ini. So ketinggalan gitu kan kapas ya mah. Kapas pun kita di dalam teh. Berarti kita kena kilo gitu dari sapi tanah Pak. Iya kan abdi ngangge sendok kuret mamina tuh. Dikeroki jantan keangkat. Berarti kita kena misalnya kita tuh misalnya kayak. Ayah tuh juga pakai kaki. Wah ya. Main sakura gitu. Sakura, kage sakura dukanya. Susahnya juga susah, menderita pada saat itu ya. Penyakit selulitis itu adalah infeksi bakteri di bawah permukaan kulit, ya, yang menyerang karena adanya luka atau disebutnya adanya kulit yang terbuka, dan itu mengakibatkan yang seperti dilihat di gambar di sebelah kiri itu adalah waktu itu sangat bengkak. Jadi kalau dilihat gambarnya karena memang relatif kecil ya, itu cukup besar kayak kaki gajah, kondisinya panas, nggak nyaman, dan itu mengakibatkan juga suhu tubuh saya itu meningkat sangat tinggi sampai 40 derajat. Nah itu pada kondisi seperti itu, kawan-kawan, saya terus terang saja karena suhu tinggi sering ngigo, terus kemudian nggak nyaman, dan yang paling membahayakan itu adalah selulitis ini penyerangannya itu sangat cepat, ya, sangat cepat, dan penyembuhannya itu harus biasanya bisa dengan menggunakan antibiotik. Nah ini saya karena sudah cukup besar, antibiotik sudah tidak mempan lagi. Yang mau diminum oral atau disuntik melalui infus pun sudah nggak bisa. Jadi waktu itu dalam waktu hanya setengah hari, dari mulai dekat pergelangan sampai satu betis itu sudah seperti tadi gambar tadi, itu memerah, panas, kemudian nggak nyaman, dan rasa nyeri juga. Ya akhirnya dokter menyarankan sudah nggak ada lagi. Kamu hanya tinggal bisa sekarang ini untuk dioperasi, dibedah untuk apa? Ya tadi yang merahnya itu di dalamnya banyak sekali darah kotor, ada nanahnya. Tadi yang di video tadi itu adalah cara bagaimana membersihkannya. Ini kondisinya pada saat itu. Gambar yang sebelah kiri itu ada kuningnya kuat sekali. Nah ini yang di tengah itu adalah bagian di mana sudah mulai dibersihkan. Terus yang gambar yang paling kanan lagi itu kondisinya ya seperti itu. Kawan-kawan bisa bayangkan setiap kali pembersihan, istri saya suka ngasih babat. Tahu kan babat kan? Bukan babat makanan, tapi handuk. Kenapa handuk? Karena supaya saya nggak jerit-jerit. Karena histeris, karena sakit, akhirnya yang bisa saya lakukan ya makan handuk itu, makan handuk gigit, supaya bisa menahan rasa sakit, rasa nyeri gitu kan, pedih gitu kan.
karena harus disiram juga ada saya obatnya saya lupa, tapi dingin nyebelin. Nah itulah dingin nyebelin, bukan dingin enak gitu loh. Itu jadi itu kejadian tahun 2017 Agustus tahun 2017 tadi. Itu cerita mengenai selulitis. Oh iya, kawan-kawan juga perlu tahu bahwa meskipun kondisi seperti itu, saya masih bersyukur kepada Allah. Karena apa? Yang namanya selulitis itu bisa berada di mana-mana. Ini lihat gambarnya, ya. Nih, ada orang yang kena di mata, ada juga yang di bagian dada dalam, ada juga di bagian di mulut, kemudian di telinga, di perut, ada juga di bagian di belakang, di di pinggang. Itu kondisinya seperti itu. Jadi yang namanya selulitis itu bisa di mana-mana, tergantung di mana pembuluh darah itu dia lemah dan bakteri yang Staphylococcusnya itu bisa menyerang, karena bakteri ini anaerob, yaitu bakteri yang tidak memerlukan oksigen, sehingga begitu ada darah yang oksigennya sudah habis maka diseranglah itu gitu, Pak Ardi. Itulah yang disebut dengan penyakit selulitis. Wah, kayak sangat menderita sekali Pak ya kalau misalkan itu ya. Saya juga jadi ngilu lihatnya tadi pas saat video ya. Aduh, gimana gitu. Nah, Pak Didi. Ya. Oke, jadi yang selanjutnya ini memang tidak ada cara lain selain dengan cara medis tersebut ya, cara ikhtiarnya gitu Pak. Ya, jadi pada saat Agustus 2017 itu saya ditangani oleh 4 dokter spesialis, ada bedah, kemudian dokter jantung, kemudian juga dokter internis, dan satunya lagi dia memang khusus mengenai gula. Mereka menyatakan bahwa ini betul-betul medis gitu ya. Maksudnya medis ya hanya itu yang bisa dilakukan, dan saya sejak tahun 2017 itu penyembuhannya 4,5 bulan, bahkan 5 bulan. Di bulan Januari 2018 saya terkena lagi, dan saya harus melalui perawatannya itu di rumah sakitnya cuma sebentar, antara 7 hari sampai 9 hari. Tapi setelah itu saya di rumah, yang bisa dilakukan adalah mendatangkan perawat melalui home care untuk membersihkan luka seperti tadi. Jadi Pak Ardi bisa bayangkan, setiap kali kambuh, setiap kali itu juga penderitaan itu datang, dan saya hanya bisa, karena memang ini upaya medis, ya sudah nggak ada apa-apa lagi. Sampai pada tahun 2019, Januari saya kena lagi, 1 bulan kemudian saya kena lagi. Jadi bisa dibayangkan kawan-kawan, sudah menderita. Kalau boleh dibilang saya sudah hopeless pada saat itu. Ya inilah jalan hidup saya yang harus selalu mengalami bedah dan bedah. Jadi seperti itu Pak Ardi, hanya jalan medis gitu. Dengan medis saja. Apakah memang itu jalan satu-satunya Pak? Apakah tidak ada jalan lain seperti yang Pak disampaikan itu loh? Jadi pada saat yang terakhir tahun 2019 di bulan Februari datanglah saya, menyebutkannya meskipun kawan akrab istri saya, tapi saya akhirnya kami sudah menjadi seperti keluarga. Iya. Datanglah namanya Ibu Zulfa Maki. Beliau datang nengok saya, udah kamu penyembuhannya pakai bioglas. Bioglas tuh apa? Ini saya maaf ya Pak Ardi, saya buka dulu karena saya selalu pakai. Oh gitu, jadi Pak Didi selalu pakai ya setelah itu ya? Ya. Oke, baik. Ini namanya bioglas tuh, ini. Ya. Bayangkan saja, dari medis sudah ditangani 4 dokter, kemudian Ibu Zulfa udah pakai ini aja. Saya bilang, how come? Apa yang bisa dilakukan? Enggak, ditempelin aja. Tapi nanti dibawain pakai senter katanya. Sudah, akhirnya
saya mengikuti daripada saya nggak ada ikhtiar lagi yang lain, saya mencobanya dengan menggunakan bioblas, dengan menggunakan center. Caranya itu mungkin bisa Iya nih, ini. Nah seperti ini nih, center dilakukan saya setengah jam, begitu ada waktu senggang, saya pakai lagi, begitu setelah dibersihkan, saya center lagi, dan ternyata di luar dugaan, piring seperti ini kok bisa luka yang di atas sama yang di bawah kok jadi rapat. Terus yang anehnya lagi, yang biasanya luka yang besar seperti itu tuh biasanya menguning atau ada putihnya. Nah itu jadi kalau boleh dibilang sangat sangat kecil sekali, dalam arti ya berkurangnya sangat kecil dan penyembuhannya itu sangat cepat. Itu adalah luka yang tadi yang di foto yang di video itu, ini tuh panjangnya itu kurang lebih sekitar 23 cm. Nah ini nih, ini yang sebelah kiri itu gambar itu sebelum dengan menggunakan bioblas, ya. Kemudian setelah di center selama 7 hari, kawan-kawan bisa melihat kan bagaimana terjadinya perubahan. Itu ada di tengah yang warna kuning, itu hanya tinggal segitu. Kalau dulu itu warnanya kuningnya dari ujung sampai ke ujung warnanya kuning semua. Dan setelah itu tepatnya adalah hari ke-46 di after itulah yang terjadinya penyembuhannya itu begitu cepat. Bahkan waktu itu Bu Julfa, kalau yang ini biar kamu cepat sembuh, biar luka, kamu minum Glucola Gold. Glucola Gold apalagi? Saya pikir minum tablet. Ya nggak taunya berupa saset dikasih air. Karena kalau siang-siang seger, saya minumnya 2 kali, siang minum air dingin, kalau malam-malam minum pakai air hangat. Dan itu kalau yang namanya luka ada yang kecil-kecil yang hanya 7 cm, itu hanya dalam waktu 2 minggu bisa sembuh. Dan kalau yang panjangnya, tepatnya tadi saya katakan 46 hari. Dulu penyembuhannya paling cepat itu 4,5 bulan. Bahkan ada yang 5,5 bulan. Pak Ardi sebetulnya malas tuh dalam begini menceritakan ini. Bayangkan aja saya waktu itu hobi saya pertama golf, begitu mau golf maka Perdana Menteri yang di rumah suka bilang, nggak boleh. Nanti seperti apa? Mandinya harus pakai dibungkus plastik. Kayaknya udah deh. Ya, golf berhenti, naik sepeda berhenti. Bahkan saya sekarang ini sebagai trainer, setelah pensiun saya trainer, ya banyak aturannya. Paling-paling kalau ngajar setengah jam berdiri, setelah itu saya banyak duduk lagi gitu. Sehingga kurang nyaman lah. Itu Pak Ardi yang akhirnya dilakukan oleh saya. Oke Pak ya, gila Pak ya, luar biasa, sangat menderita banget pastinya ya dengan segala aktivitas yang sebelumnya, ya hobinya, ya kegiatan Pak Didi di sehari-hari juga lebih terbatas. Bahkan tadi saya dengar lagi mandi pun harus dibalut dulu ya. Nah, ngomong-ngomong kan itu sudah rapat ya Pak ya. Apakah di benak Bapak memiliki rasa kekhawatiran nggak? Maaf nih Pak ya, untuk kambuh lagi gitu Pak? Pak Ardi, rasa khawatir itu manusiawi. Saya khususnya istri saya, gitu kan, anak-anak selalu begitu mau keluar, hati-hati, awas. Itu begitu kulit saya kan jenisnya kering nih. Oh dipakein krim ini, dipakein itu gitu loh. Banyak sekali kekhawatiran itu, akhirnya saya menanyakan baik ke istri saya yang waktu itu memang dia sudah menjadi member di MCI, termasuk juga ke Ibu Julfa, ini pakai apa lagi sih gitu kan? Udah yang ininya selalu dipakai, ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Saya bilang, oh gitu ya udah, sampai dengan sekarang saya pakai ini tuh masih pakai
Itu dibawa-bawa terus ya Pak ya, dipakai terus bawa berarti. terus. Kalung juga dipakai. Terus apa namanya, biomini. Nah ini biomini Pak Adi, saya sedikit aja rada menyimpang, tapi Boleh Pak Suso. dalam konteksnya. Biomini itu yang biasanya dipakai untuk minum. Sekali waktu saya pernah demam, bukan karena selulitis, demam tinggi kayak apa, mau flu gitu. Terus si biomini ini saya tempel di tempuk di sini, dikasih investor. Di ini ya. Ya, dilalahnya tuh alhamdulillah kok baru 2-3 jam kok suhu saya udah jadi turun. Dan yang lebih kagetnya lagi itu di sini saya ada benjolan di sini nih kayak kelenjar. Begitu ditempelin itu, loh kok kelenjarnya jadi kecil. Dah, saya bilang ini benar-benar saya benar-benar sangat berterima kasih kepada Allah, khususnya kepada Ibu Julfa yang memberikan semangat. Kalau istri saya sih setiap hari Bu Julfa yang selalu memberikan semangat. Terus kemudian ada satu lagi cerita, waktu itu ada asisten di rumah yang anaknya kena kejedot pipinya, dia bengkak udah 1 bulan. Saya bilang udah pakai ini aja, ditempelin di sini. Pak Ardi bisa kebayang itu anak yang biasanya rewel dan lain sebagainya karena sakit, dipasang setelah sembahyang Isya, subuh-subuh dia teriak-teriak, Bapak, Abdi udah sembuh. Saya bilang, sembuh apanya? Beneran itu saya kaget, ternyata benjolannya yang ada di pipinya di sini, itu sudah kempes. Hilang ya Pak, ada kempes ya? Oke. Hilang. Nah, kekhawatiran tadi di samping saya pakai kalung, minum biomini, air bioblast, saya juga saat ini apalagi dengan COVID-19. Nih, pakai ini saya nih. Iya. Itu untuk menjaga itu terus Pak, stamina Bapak ya? Ya, Pak Adi, mohon maaf saya tidak takabur. Istri saya yang selalu bilangin, udah jangan tidur malam-malam. Memang saya dari dulunya selalu tidur malam, subuh udah bangun. Ya tidurnya paling lama 4 jam, paling lama tuh 5 jam. Kata istri saya, udah untuk menjaga stamina, minum Novit, ditambah lagi, kalau terjadi luka seperti itu Pak Ardi, gula saya menjadi tidak terkontrol. Dan saya, untuk mengendalikan itu, aduh saya lupa, saya selalu minum juga Vita Balance. Vita Balance itu saya konsumsinya sehari 2 kali, pagi sama malam. Dan ditambah lagi yang selalu segar setiap subuh, yaitu dikasih salut, salmon dan walnut gitu kan. Iya. Paling enak dan itu bisa menjaga kondisi tubuh saya. Itu mungkin Pak. Oke Pak Didi, terima kasih. Wow, luar biasa ya. Jadi bukan cuma hanya berhenti setelah yang diderita Pak Didi tadi sudah rapet kembali dan mungkin bisa yang terupdate gitu untuk yang ininya kondisinya. Nah, ini ya Pak ya. Ya, ini kalau gambar yang kondisi saya terakhir. Ini kira-kira kapan Pak diambilnya Pak? Ini tadi sore Pak. Oh tadi sore ya. Tadi sore saya foto-foto supaya menunjukkan bahwa ini kondisi saya yang terakhir. Saya cuman ikhtiar sudah dan selalu berikhtiar. Saya juga selalu berdoa semoga dengan bioblast ini, karena jalannya dengan melalui bioblast ini, itu saya bisa sehat semua. Amin. Iya, amin. Luar biasa. Oke, wah Pak Didi, kalau saya mendengar ceritanya dari tadi ya, perjuangannya Pak Didi, aduh saya begitu pilu ya kalau ngelihat tadi juga lagi dicabutin, tapi bersyukur banget ketemu dengan diketemukan dengan sebuah alat ya atau barang produk dari MCI sampai melalui siapa tadi perantaranya Bu Zulfa ya? Ibu Zulfa Maki. Bu Zulfa nonton nggak? Masa iya Bu Zulfa nggak nonton? Ya, terima kasih Bu Zulfa, terima kasih banget. Terima kasih banget. Sebagai itu ya Pak, jalan perpanjangan tangan Tuhan lah buat kesembuhannya. Yang apa yang diderita Pak Didi. Oke,
Luar biasa teman-teman semuanya ya, dari pengobatannya Pak Didi dan juga melalui produk-produk dari MCI itu sampai hari ini bersyukur itu sudah tidak terjadi lagi dan semoga tidak terjadi apa-apa lagi di kemudian hari. Dan tentunya Pak Didi sebagai apa ya, ungkapan rasa apa ya, kalau saya bilang ungkapan rasa syukur lah. Nah ini mungkin bisa buat pesan buat kita semuanya dan juga audiens ya yang nonton malam hari ini, agar ya seperti apa yang seharusnya atau kita perlu menjaga kesehatan atau kebersihan. Mungkin Pak Didi punya sesuatu yang ingin disampaikan untuk kita semuanya. Dalam kesempatan ini saya sekali lagi saya bersyukur kepada Allah melalui Ibu Zulfa memperkenalkan produk MCI yaitu Bioglas, kemudian tadi ada kalung dan lain sebagainya. Saya sekali lagi terima kasih. Kemudian yang kedua, tadi saya sebetulnya ada satu hal yang kita jangan pernah merasa hopeless, jangan pernah merasa berkecil hati bahwa ikhtiar itu adalah kewajiban kita. Meskipun tadi kata dokter enggak, ini hanya jalannya hanya dengan medis, tapi ternyata Allah memberikan petunjuknya, dengan Bioglas ini bisa disembuhkan. Dan yang ketiga, ikhtiar itu akan menjadi sia-sia kalau kita selalu lupa dengan Allah, kita tidak pernah berdoa kepada Allah. Dan yang terakhir, kepada para pemirsa, sebagai rasa syukur saya mengajak kepada pemirsa semua, jangan pernah ragu, barang kecil seperti ini ternyata MCI Bioglas is the best. Itu aja Pak Ardi. Oke, luar biasa sekali Pak Didi ya, yang membuat kita tuh apa ya, mengingat bahwa kesehatan itu sangat mahal ya. Jadi sangat mahal ketika dirasakan penderitaannya, tetapi ketika sehat udahlah apa. Jadi jangan, teman-teman juga tadi apa yang disampaikan Pak Didi, jangan menyepelekan sebuah ikhtiar dan juga jangan menyepelekan sebuah apa ya, produk yang mungkin dalam apa tuh wujudnya gitu kan. Tapi coba dulu, khasiatnya luar biasa yang dialami oleh Pak Didi. Oke. Terima kasih Pak Didi untuk bincang-bincangnya. Saya yakin bahwa malam hari ini banyak sekali penonton itu sangat apa ya, ya mungkin menjadi suatu jalan ya dengan produk-produk MCI yang menjadi kesehatannya lebih baik lagi. Oke, terima kasih untuk malam hari ini Pak Didi udah menceritakan kisahnya dan juga perjuangan Pak Didi untuk sembuh dengan berbagai caranya, tapi akhirnya dipertemukan dengan sebuah produk yang dari MCI. Oke, selamat malam Pak Didi.